Hai Om Swastiastu, selamat datang kembali di channelnya saya. Tahu kan channelnya saya, channelnya Komang Sumbertawan. Yes, lo dia? Yes, Amrita, Amrita? masuk frame. Jangan. Masuk Jangan, frame. jangan. Nanti ada yang jatuh cinta. Nanti Masuk jangan. frame. Tidak, tidak. Oh bang, sangat ya parah ini. Enggak apa-apa. Oke teman-teman, tentu teman-teman yang yang kepo dengan channelnya saya pasti tahu kan ya bagaimana video konten saya sebelumnya itu mengenai hard disk yang tiba-tiba error, tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba-tiba error, kemudian saya berhasil merecovery datanya. Kemudian ruginya setelah di recovery datanya harddisknya sempat dipakai 2 hari, error lagi gitu. Mau nggak mau keputusannya adalah harddisknya di return, dikembalikan ke penjualnya ya. Artinya klaim garansi dapat harddisk baru lagi. Dan ya ini dia, saya sudah dikirimin harddisk oleh sellernya, harddisk Seagate, masih sama Seagate Barracuda Computi ya, 500 GB dengan serial number WK9758L3. Oh bukan serial number, oh ya benar, dengan nama harddisknya ST500LM030 ya. Itu harddisk yang saya terima untuk saat ini. Saya sangat happy sekali karena ini harddisknya baru ya. Apakah yang ganggu bapak? Tidak. Oke, intinya saya dapat harddisk baru ya. Em, ya, di sini tertulis produk of China. Kemudian ya kita buka ya. Saya buka dulu. Ya intinya ini formalitas saja, buka udah saya buka sebenarnya. Ya ini ada segelnya juga, segelnya di sini tertulis apa nih, Januari bulan 1 2023. Ada berapa segel nih? 1 2 3, ada 3 segel di sini ya. Ada 3 segel. Saya kemarin saya sempat curious gitu, bertanya-tanya kok harddisk baru tapi kok ada bekas. Ya memang kata di sini dituliskan sama sellernya, tuliskan mohon maaf plastik sel kami buka untuk melakukan tester terlebih dahulu sebelum kirim, terima kasih. Di harddisknya dites dulu sama sellernya gitu ya. Ya intinya tes dulu, makanya ini ada bekas seperti dicolokkan ke sistem ya, karena dites dulu. Dan akhirnya seharusnya saya pasang dulu nih sekarang ya. Ya, seperti saya bilang tadi itu serialnya Seagate Singapura. Jadi yuk kita cek dulu di internet. Kita cek di internet dengan serial number dan juga dengan nama harddisknya. Itu sebenarnya barangnya bisa diklaim warranty, warantinya gimana gitu ya di Seagate gitu ya. Oke. Kalau yang barcode seperti ini, halo kamera. Hey. Face tracking dia nih. Oh nggak kelihatan. Ini barcode seperti ini, nggak tahu gimana ngeceknya, apa yang harus dicek di sini ya. Tapi akan saya coba ya. Ya intinya itu bergaransi seperti itu. Yuk kita lakukan pengecekan dulu ya. Oke teman-teman, seperti yang saya bilang tadi, kita akan ngecek dulu harddisknya ini berdasarkan serial numbernya. Apakah benar ini harddisknya, mungkin siapa tahu bisa diklaim warranty kan, ya nggak? Ya kita cek dulu RMA Seagate harddisk. Kita oke, ini bisa nggak? Apa cek di websitenya Seagate ya? Seagate. Kok ini ada Mitra Care ya? Apakah di Mitra Care ini bisa diklaim? Cek garansi. Di sini di Mitra Care ini bisa seharusnya. Oke. Enter serial number. Kita masukkan serial numbernya. Serial numbernya WK. Ininya harddisk saya ini 500 GB ya. 500 GB. WK 975
Wiki 975 8L3 udah nggak? Wiki 975 8L3 Indonesia, cek warranty. Apa ini? Di sini tulisannya harddisknya adalah ST1000 LM035. Artinya ini adalah harddisk inilah harddisk 1 tera ya sebenarnya. Berdasarkan serial numbernya ini harddisk 1 tera ya. Kemudian iya betul LM035. Di sini berapa namanya? Sedangkan di sini di harddisknya namanya ST500 LM030. Kok berbeda gitu ya? Warranty information is not available. Ya artinya berbeda ya. Kita screenshot aja dulu ya. Tetapi kenapa berbeda ya? Di sini kan jelas-jelas nih. WK 9758 L3. Ini 500 giga, tapi di sini kenapa 1 tera gitu ya? Why? Kenapa? Ya, kita crop aja dulu ya. Oke. Crop kita simpen nih, Warranty HDD Seagate Wiki 975. Ini jadi pertanyaan ini, kenapa berbeda gitu. Mau nggak mau besok harus dicek lagi nih. Nah, ini hari kedua ya. Mohon maaf ini memakai baju yang sama. Kemarin sudah sempat saya cek sebenarnya ya. Kemarin itu sudah sempat saya cek, saya colokkan di sini. Bisa dibilang waktu nyalanya itu masih unknown seperti itu, belum diketahui ya. Dan ya semuanya running fine. Saya cek di Sentinel also juga running fine gitu. Cuman saya penasaran waktu waktu itu udah saya baut dengan baik apa belum harddisknya gitu. Dan setelah saya cek baru ke baut 2 padahal seharusnya 4. Nah sekarang kita masukkan lagi ke laptopnya untuk ngecek, karena ini sudah bolong laptopnya ya, jadi kita tinggal masukkan gini saja ya. Oke. Mungkin teman-teman ngelihat ini mejanya berantakan, harap dimaklumi ya karena mejanya berantakan. Oke, kita cek sentinelnya dulu di sini ya. Ya. Wow. 99%. Ini namanya ST500 LTD012. Kok berbeda dengan nama yang di harddisk? Secara fisik, lihat nih, kalau dilihat secara fisik ya berbeda ya. Lihat itu, ini ST500 LTD012. Baik, ini kan serial numbernya deh, 9W9WS142, mungkin itu serial numbernya. Enggak, ini namanya berbeda ya. Nah, ini dia penampakannya ya. Ini adalah saya tunjukin pakai tangan aja ya. Ini harddisk yang harddisk pengganti, harddisk Seagate pengganti yang baru saja saya terima kemarin, dan ya saya pasang kemarin. Nah, jadi kemarin halnya masih 100% nih, 100%. Nah, hari ini begitu saya nyalakan, health-nya sudah 99% ya. Seperti ini penampakannya di Sentinel. Dan juga to be honest, ini nama harddisknya ST500 LT012 ini kan berbeda dengan yang tertulis di casing harddisknya itu ya. Begitu ya. Coba sekarang kita lihat smartnya ya. Kita lihat smartnya seperti apa. Saya nggak paham. Nah, ini tiba-tiba baru ya, berapa jam itu ya? Kok berapa ini udah ada reallocation event count-nya, ini malah sudah 100 ya, sudah muncul tanda pentung ini reallocation sector count-nya ini. Dan ini bisa lihat padahal baru nyala selama 7 jam ya.
harddisknya. Oke. Kemudian iseng saya sebenarnya bukan ngelihat ini, yang ngelihat sentinelnya dulu yang saya lakukan. Iseng saya melakukan data recovery. Jadi saya lakukan data recovery dan ya ini yang saya dapat. Ya, data recovery ini banyak sekali ada data ternyata di harddisknya ya. Ini nggak tahu aplikasi apa ini, NK Setup ini. Kemudian ya coba kita perlebar. Ini sepertinya bekas sistem C ya, banyak dokumen di sini ya. Nah, ini banyak foto-foto di sini. Ini mengindikasikan bahwa harddisk yang saya terima harddisk, entah itu harddisk bekas yang dibungkus baru atau harddisk refurbished tapi bergaransi 2 tahun gitu ya. Tidak tahu hasilnya bagaimana ya. Intinya ini banyak sekali data di sini, data download ada, Baidu segala macam, Cina, Korean game-game yang bisa lihat nih banyak sekali ya. Ada macam-macam di sini. Kemudian pada partisi yang kedua, oke. Aja lihat ini partisi yang kedua ada apa di sini. Oke, bisa jadi harddisk saya yang pertama itu juga bisa jadi harddisk refurbished, tapi saya tidak mau berpikir negatif sih. Bisa jadi itu harddisk baru yang ternyata baru dipakai setahun sudah rusak. Bisa jadi harddisk refurbished, ya wajar, dia belum nyampe 2 tahun sudah bermasalah dia gitu ya. Ini banyak sekali aplikasi-aplikasi, ada disk cleanup segala macam ya. Oke, intinya udah ada isinya ini ya. Udah ada isinya. Nah, ini. Jadi iseng saya. Jadi total data yang ada di harddisk itu berapa itu? 231 giga ya. 231 giga. Nah, tadi iseng saya chat ke sellernya, itu harddisk penggantinya harddisk baru, harddisk refurbished atau harddisk bekas. Karena ya emang ininya apa namanya, ya emang bungkusnya baru. Nah, ini bungkusnya ya, ini bungkusnya. Oke, intinya itu apakah saya kena tipu, tapi tidak. Sellernya responsif juga kok sebenarnya. Ini saya biarkan dulu ini. Oke, jadi ini iseng saya cek dengan Seagate Tools ya. Ini harddisknya, ini harddisknya. Masih namanya sama, ST500LT012 9WS142 IDE 4999 Live NA. Oh, SSD-nya sendiri live-nya minus 40%. Gila nih. Ya. Artinya masa hidup SSD-nya berkurang 40% yang benar. Ya, mungkin begitu. Ya, tapi back to harddisknya, use space 116 MB, status on, self drive details ya. Kalau dilihat drive detailsnya ini masih sama. Interface-nya ide ya, smartnya ini saya nggak ngerti sebenarnya bacaan seperti ini ya. Ya baca-bacanya ngerti aja gitu ya. Tapi kalau ngelihat yang kalau di ini apa namanya, yang di reallocated sector count-nya ini udah maksimum katanya ini ya, threshold 30. Seharusnya kalau harddisk baru harusnya thresholdnya smartnya 000 semua ya di sini ya. Sebenarnya gimana sih caranya membedakan harddisk yang refurbished, harddisk yang apa namanya, harddisk yang baru dan lain sebagainya? Ya, berdasarkan yang tertulis di C-Tools ini, serial number dari harddisk ini adalah S0V65B2F. Coba kita cek di ini ya. Kita cek di ya. Kita cek di Seagate ya. RMA. Seagate RMA. Seagate RMA. Oke, cek aja. Nah, di sini kita cek. Berapa tuh serialnya? SOV ya. Bukan SP, S0V. S0V
S0V 65B 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 2F. Kita cek kapan sebenarnya garansinya ini. Loading. Oh. Nah, ini benar. Ini please contact the place of purchase. Oke. Klaim garansinya ke penjual ya. Untuk yang ini. Tapi kenapa kok bisa berbeda ya dengan covernya ya? Ngomong, mana HP aku ya, Beb? Ini di sini aku pakai ngerekam. Nggak, intinya saya mendapatkan harddisk yang covernya berbeda, di dalamnya juga berbeda ya. Oke teman-teman, jadi itu tadi mengenai pengecekan harddisk ya. Harddisk yang saya terima ternyata apa yang tertulis di cover fisiknya ya, apa yang tertulis di cover fisiknya seperti ini, kok berbeda ya dengan jeroannya yang tertulis di setelah dicek dengan situs dan juga dengan Sentinel ya, khususnya nama dan serial numbernya gitu. Tanya kenapa, ya tapi intinya saya akan coba bertanya lebih lanjut kepada sellernya, lihat apa jawabannya gitu ya. Segitu dulu mungkin konten tentang harddisk untuk video kali ini. Semoga saja mendapatkan klarifikasi dari sellernya. Dan sepertinya harddisk ini tidak meyakinkan untuk dijadikan penyimpanan data utama, karena bisa jadi peluangnya adalah ya harddisk refurbished begitu ya. Ya pastinya iya, seharusnya kalau harddisk baru ya nggak ada namanya data tersimpan di dalamnya sebelumnya ya. Dan juga lagian kenapa sellernya sudah membuat volume duluan kalau misalnya untuk melakukan pengetesan terhadap harddisknya mungkin sekedar ngetes nyala gitu ya, tapi tanpa harus membuat partisi di dalam harddisknya, tapi kok malah udah dibuatin partisi gitu. Jadi apa yang bisa saya rekomendasikan, jadi kalau seandainya teman-teman membeli harddisk baru, tidak ada salahnya mungkin teman-teman coba begitu diterima harddisknya langsung dicek warantinya di website resmi dari harddisknya. Kalau seharusnya kalau harddisknya itu garansi dari pabrik kan langsung muncul gitu. Lain kalau misalnya garansi toko dari penjualnya ya. Kalau harddisk yang saya beli ini emang garansinya sudah 2 tahun sih, bisa dibilang sama dengan garansi pabrik. Tapi kalau ketika dicek di apa namanya, dicek di sikitnya nggak muncul garansinya. Mungkin bisa dibilang garansi distributor lah gitu ya, mungkin seperti itu. Sayang, jangan sayang. Sebentar. Dan juga mungkin bisa iseng-iseng ngecek mungkin data recovery dari seperti yang saya lakukan ya. Cek data recovery dengan pas apa namanya, siapa tahu kan harddisknya udah ada datanya duluan, entah datanya punya siapa gitu ya. Segitu aja dari saya sharingnya, semoga video ini bermanfaat. Jadi teman-teman yang menonton video ini lebih aware gitu, lebih peduli tentang apa yang dibeli. Mukamu itu loh. Mungkin tentang apa yang dibeli khususnya harddisk ya, karena kalau udah urusan harddisk sebenarnya kalau dipakai untuk sistem atau data-data penting dan ternyata harddisknya itu tidak awet, baru dipakai setahun atau beberapa bulan sudah rusak kan sayang sekali gitu ya. Oke, bye bye.